Kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabram. Iya. Halo Sobat Sejarah. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah pemberontakan pertama di Majapahit, yaitu pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe merupakan orang terdekat raja. Jasanya besar dalam mendampingi Raden Wijaya membangun Majapahit. Tapi di akhir riwayatnya, ia malah memberontak Majapahit. Kenapa bisa begitu ya? Ia dicatat sebagai pemberontak oleh Majapahit. Namun, bagi rakyat Tuban, ia selalu dianggap sebagai pahlawan. Bagaimana cerita sesungguhnya? Kenapa ia melakukan pemberontakan? Apakah benar ada Sengkuni di Majapahit sehingga Ranggalawe nekat memberontak? Atau itu memang keinginannya sendiri? Simak video sampai selesai ya. Pasti banyak fakta yang belum kalian ketahui. Sebelum kita masuk kepada pemberontakan Ranggalawe, kita harus tahu dulu siapa sosok yang satu ini. Menurut Kidung Ranggalawe, nama aslinya adalah Ken Kara. Ia tinggal di Tanjung, Madura Barat, dan merupakan putra dari Arya Wiraraja yang menjabat sebagai Adipati Sumenep sejak zaman Kertanegara memerintah Singasari. Ken Kara kemudian diajak oleh Arya Wiraraja untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di tepi Sungai Brantas. Pada saat pertemuan pertama dengan Raden Wijaya, Ken Kara diberi nama Ranggalawe oleh Raden Wijaya. Kata Raden Wijaya begini, Ranggalawe berarti orang yang boleh memerintah anak buahku. Nah, sejak saat itu Ken Kara dikenal sebagai Ranggalawe. Perjuangannya dimulai ketika Raden Wijaya dan abdi setianya melarikan diri ke Sumenep. Atas saran dari Arya Wiraraja, kemudian Raden Wijaya dan para abdinya mengaku takluk kepada Jayakatwang sehingga diberikan hutan tarik di tepi Sungai Brantas dan membuka hutan tarik tersebut menjadi sebuah desa Majapahit. Ketika bala tentara Tartar datang, ia juga ikut andil menyusun strategi dalam menggempur Kediri dan Mongol. Senjata ampuhnya sudah membunuh ribuan musuh, sehingga ketika Majapahit berdiri, jasanya tidak perlu ditanyakan lagi. Dalam Kidung Ranggalawe disebutkan bahwa andil Ranggalawe, Lembu Sora, dan Arya Wiraraja sangat besar dalam perjuangan itu. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang,
Raden Wijaya menyerang balik Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, ia mendeklarasikan berdirinya Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Kertarejasa Jayawardhana. Wijaya membagikan jabatan tinggi kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah setia mendampinginya dalam mendirikan Majapahit. Sebagian nama pengikut Kertarejasa itu dijumpai dalam berbagai prasasti. Prasasti Kudadu misalnya menyebutkan Wiraraja sebagai Mantri Mahawiradika. Prasasti Sukamerta menyebut Empu Nambi sebagai Rakrian Mapatih atau Patih Amangkubumi, lebih tinggi dari Lembu Sora sebagai Rakrian Apatih Daha. Sedangkan Kidung Ranggalawe menyebut Ranggalawe sebagai Amanca Negara di Tuban dan Adipati di Datara. Tokoh yang memimpin pasukan Singasari ke Melayu menjadi panglima perang, yaitu Keboan Abrang. Ranggalawe memprotes keputusan sang raja yang memilih Nambi sebagai Patih Amangkubumi. Dia merasa dirinya atau Lembu Sora lebih pantas. Ranggalawe mengatakan bahwa Nambi tak lebih gagah berani dan perwira dibanding dirinya. Dia lebih berperan dalam membantu Wijaya mendirikan Majapahit. Ranggalawe sampai mengatakan bahkan Nambi itu bodoh, lemah, penakut, tanpa wibawa, dan hanya memerosotkan kedudukan negara. Percekcokan di Balai Paseban Agung pun terjadi. Di hadapan sang raja Majapahit itu, Ranggalawe berkata dengan tegas dan lantang. Keboan Abrang sebagai sahabat Nambi pun tidak terima. Ia mengatakan bahwa Ranggalawe sok jagoan dan merasa paling berjasa, sehingga jasa orang lain tidak terlihat. Begitu juga dengan Nambi yang hanya patuh terhadap titah sang raja dan siap menyerahkan jabatan Patih Amangkubumi kepada Ranggalawe jika memang diharuskan. Lembu Sora selaku paman Ranggalawe turut meredam kemarahan sang keponakan agar tidak meledak di Balai Paseban Agung. Namun usahanya sia-sia. Siang itu seolah hanya Ranggalawe saja yang tidak menerima keputusan sang raja, sedangkan pejabat lain menerima dan siap menjalankan titah dari sang raja. Merasa protesnya tidak didengar oleh Wijaya, Ranggalawe kembali ke Tuban untuk menyiapkan pasukan. Arya Wiraraja berusaha membujuk anaknya untuk mendinginkan kepalanya, namun usaha itu tidak berhasil. Kekecewaan Ranggalawe sudah memuncak. Baginya, kehormatan sedang dipertaruhkan. Itulah sifat Ranggalawe, teguh pendiriannya dan tidak mudah untuk dibujuk. Menurut sejarawan Slamet Mulyana, kritik Ranggalawe terhadap Nambi menyinggung kepribadian sang raja. Padahal, mungkin sang raja memiliki pertimbangan sendiri untuk mengangkat pejabat-pejabatnya. Misalnya, berdasarkan kitab Nawanatya tentang kewajiban pejabat istana dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Patih Amangkubumi, tidak hanya harus gagah dan berani dalam peperangan. Dia harus paham segala cabang ilmu pengetahuan, adil, bijaksana, pandai diplomasi, membina persahabatan, mendahulukan kepentingan orang lain, dan tidak takut dikritik. Sedangkan Ranggalawe tidak memiliki kriteria itu, kecuali gagah berani. Orang Madura itu memang jago siasat perang, lincah di pertempuran, dan piawai menggunakan senjata. Kidung Ranggalawe menggambarkan ia berwatak kasar, cablak, gerusa-gerusu, dan berbicara lantang. Mengutip dari Kidung Ranggalawe, peperangan dalam pemberontakan Ranggalawe terjadi di Sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah sang raja, Nambi ditemani Keboan Abrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ranggalawe.
Di Tuban, Ranggalawe telah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Majapahit. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah pertempuran sengit. Dalam suatu adegan diceritakan Ranggalawe berhasil menikam kuda milik Nambi, namun Nambi masih selamat. Kebo Anabrang kemudian mengambil alih pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya mengepung Ranggalawe dari 3 penjuru arah mata angin, yaitu timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ranggalawe. Taktik perang yang disusun Ranggalawe lebih unggul, sehingga pasukan Ranggalawe nyaris memenangkan pertarungan. Pasukan Majapahit terpaksa mundur. Kebo Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ranggalawe. Sialnya, dalam pengejaran itu, kuda Ranggalawe terjatuh dan tercebur ke sungai. Kebo Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terhindarkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Pertarungan sengit antara 2 senopati Majapahit pun terjadi. Keduanya sama-sama lincah, namun Kebo Anabrang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai, sehingga dalam suatu kesempatan ia mampu memiting Ranggalawe. Ranggalawe sekarat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Lembu Sora yang menyaksikan kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ranggalawe adalah keponakan tercintanya. Maka Lembu Sora turun ke sungai dan menikam Kebo Anabrang sampai mati. Peristiwa ini nantinya yang mengawali pemberontakan Lembu Sora 5 tahun kemudian. Kebo Anabrang dan Ranggalawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel kesatria tersebut. Keduanya adalah sosok yang pernah amat berjasa untuk Majapahit. Raden Wijaya memerintahkan untuk mengupacarakan Kebo Anabrang dan Ranggalawe sebagai penghormatan terakhir bagi keduanya. Jenazah Adipati Ranggalawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Pada akhirnya Wijaya menyesali kematian Ranggalawe. Dia juga murung harus merelakan Kebo Anabrang. Sang raja kemudian mengampuni semua anggota pasukan Ranggalawe dari Tuban yang terlibat pertempuran tersebut. Bahkan keturunan Ranggalawe masih diberi wewenang untuk memimpin Tuban. Masyarakat Tuban menganggap Ranggalawe bukanlah seorang pemberontak, melainkan sebagai pahlawan. Pengangkatan Ranggalawe menjadi Adipati Tuban pada November 1293 hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tuban. Selanjutnya, kita akan mengetahui siapa sebenarnya dalang pemberontakan Ranggalawe. Dalam pemberontakan Ranggalawe ada hal yang dirasa janggal, yaitu sikap Ranggalawe yang begitu nekat menentang keputusan sang raja. Padahal Ranggalawe pada dasarnya adalah kesatria yang patuh terhadap pimpinan. Apa benar ada duri dalam daging yang memfitnah dan adu domba di kalangan pejabat Majapahit? Serat Pararaton dan Kidung Sorandaka mengajukan tokoh Mahapati sebagai biang kerok kerusuhan itu. Menurut Pararaton, pemberontakan itu akibat adu domba dari Mahapati. Lalu, siapakah Mahapati ini? Slamet Mulyana menyebutkan ada kemungkinan dalang dari pemberontakan ini adalah Mahapati. Menurut Prasasti Sidateka, terdapat nama Patih Majapahit yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ia bernama Dyah Halayuda. Karenanya Slamet Mulyana menduga Mahapati ini adalah Dyah Halayuda. Kendati begitu, Slamet Mulyana juga mempertanyakan sejauh mana peran Mahapati. Dia seakan muncul tiba-tiba dalam pemerintahan Kertarejasa. Sebelumnya, Mahapati tak dikenal di antara nama pejuang Singasari maupun Majapahit. Misalnya ketika melawan bala tentara Tatar. Jika fitnah Mahapati ini benar adanya, maka Ranggalawe sebenarnya bukanlah pemberontak. Sebaliknya, jika Mahapati adalah tokoh yang sekedar ditambahkan sebagai alasan terjadinya rangkaian pemberontakan,
maka Ranggalawe memang dalang pemberontakan. Alasannya bisa jadi karena ketidakpuasan pada pemerintahan yang sedang berlangsung. N.J. Krom, ahli sejarah Jawa dan Purbakala, berpendapat bahwa Mahapati adalah dongengan yang ditambahkan oleh pengarang Pararaton untuk menjelaskan pemberontakan yang terjadi di awal berdirinya Majapahit. Tambahan ini untuk menjelaskan mengapa awal pertumbuhan Majapahit banyak muncul pemberontakan. Heran melihat banyak pemberontakan, pengarang Pararaton pun mencoba memberikan penjelasan, yaitu mungkin ada fitnah yang ditebar oleh seseorang, dalam hal ini Mahapati. Keraguan itu bisa digambarkan dengan melihat Kidung Ranggalawe. Kisahnya sejalan dengan Pararaton, terutama dalam hal menceritakan pemberontakan Ranggalawe. Namun, di kidung itu tidak disebutkan tokoh Mahapati. Kidung itu justru memberi alasan kalau Ranggalawe tak puas dengan pengangkatan Nambi sebagai patih Amangkubumi. Pemberontakan terjadi akibat kritiknya yang melukai kehormatan raja. Tokoh Mahapati ini kemudian berpengaruh terhadap pemberontakan Lembusora, juga pemberontakan Nambi, Rasemi, dan Rakuti pada masa Jayanegara. Namun, hal itu juga masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, karena Jayanegara tidak cakap dalam memerintah Majapahit sehingga cukup beralasan ketika para pejabatnya memberontak. Jadi itulah sekelumit kisah tentang pemberontakan Ranggalawe. Pada intinya, nama Ranggalawe ini selalu harum bagi Majapahit, apalagi bagi rakyat Tuban, masyarakat Tuban sampai sekarang. Nah, kalau menurut kalian, kenapa Ranggalawe bisa memberontak? Silahkan tulis di komentar disertai dengan alasan dan referensi ya, supaya memperluas wawasan kita.